Gibran, saudara ya. Nah, gereja di Solo kemarin disegel oleh organisasi Islam. Islam lagi, memang Islam ini memang ya sendirilah. Kalau dibilang bangsat ya kasar, ya. Gibran datang, wah, ini namanya greget, saudara ya, Bang Jago nih Gibran nih. Spanduk segelin copot, saudara, sama dia. Bapaknya nggak punya nyali ya, si Gibrannya malah punya nyali, saudara ya, karena di backing bapaknya lah, bapaknya siapa yang mau backingin. Makanya nggak punya nyali. Si Gibran mah itu dicopot, saudara, spanduknya. Kita perlu orang-orang seperti ini ya, saudara. Mungkin untuk next period mungkin bisa kita pikirkan Gibran itu ya. Ya, enggak. Terakhir, Gibran, saudara ya. Nah, gereja di Solo kemarin disegel oleh organisasi Islam. Islam lagi, memang Islam ini memang ya tapi sendirilah. Kalau dibilang bangsat ya kasar, sulah gitulah, saudara ya, mungkin bukan bangsat, sulah. Tapi coba Anda lihat ya, Gibran datang, wah, ini namanya greget, saudara ya, Bang Jago nih Gibran nih. Spanduk segelin copot, saudara, sama dia. Bapaknya nggak punya nyali ya, si Gibrannya malah punya nyali, saudara ya, karena di backingin bapaknya lah, bapaknya siapa yang mau backingin. Makanya nggak punya nyali. Si Gibran mah itu dicopot, saudara, spanduknya. Kita perlu orang-orang seperti ini ya, saudara. Mungkin untuk next period mungkin bisa kita pikirkan Gibran itu ya, cara-cara begitu. Oh, itu bagus, saudara ya, apapun ya. Itu kalau Ganjar mana berani begitu ya. Sorry ya, kalau Ganjar saya bukan apa-apa ya. Kalau Ganjar itu di mata saya itu saya lebih suka Prabowo ya, saudara ya, daripada Ganjar, terus terang saja. Pada kesini semua jadi macet. Saya lebih suka Prabowo daripada Ganjar. Ya. Kenapa, saudara? Ganjar ini hanya kacungnya partai, saudara. Kalau Prabowo ini yang punya partai. Jadi saya berharap nanti Prabowo itu bisa dipadukan dengan Puan ya. Wah, itu baru cocok itu nanti, saudara. Baru ada greget itu nanti Indonesia mulai. Tapi kemungkinannya kecil ya. Oke, begitu Pak Santi Amar. Oke, tolong dijadikan galeri, yang pegang komputer tolong dijadikan galeri supaya semua yang nyalakan videonya bisa kelihatan. Galeri ya, galeri. Ngasih galeri. Luar biasa ya. Jadi ini menarik sekali pembahasan hari ini sebetulnya. Ya, namanya orang sambil duduk kita ngobrol-ngobrol santai. Ini kita kalau ketemu sebenarnya bagus ini, ya. Kalau kita ngomong kopdar, ngopi, ngoceh-ngoceh begini ya. Terus ada yang duduk di depan sambil ngoceh begitu ya. Bagus loh itu ya. Kayak tempatnya Arif Budiman kan dulu begitu. Galeri sanggar. Kayak bikin sanggar begitu ya. Sebetulnya ini ide buat Galarua ya. Kalian bisa bikin format seperti ini, duduk ya. Duduk ngomong terus ngezoomnya bareng saya begini, tapi kalian kumpul ngopi di situ, terus bikin kayak sanggar. Jadi nanti siapa yang mau ngomong sana aja ngomong ngoceh begitu ya, ngomong politik, ngomong sosial, ngomong apa sambil live begini. Mungkin tetap hati-hati kan ya, tetap dijaga, kontrol gitu ya. Kalau Dani begitu tahu dia ngomong yang terlalu ini menyerang yang terlalu vulgar, di-cut langsung ya, harus segitu. Itu kalau nanti bagus itu kalian bikin kayak sanggar begitu ya. Jadi itu seperti pendidikan politik, pendidikan kenegaraan. Nanti Pak Prani kadang-kadang ngundang Pak Ponto, ngundang Ibu Koni, nanti kadang-kadang bisa ngundang Panji Gumilang di situ. Jadi bikin kayak kalian bikin kayak pendopo begitu loh, bikin kayak pendopo. Ya itu sebenarnya bagus itu ya, untuk pendidikan politik segala macam itu bagus itu. Ya lanjut Pak Santi Amar. Iya, terima kasih Pastor Paul Jang.
hati-hati di perjalanan, Pak. Jadi sudah memberikan insight atau apa namanya itu ya, pembukaan. Saya tadi sebelum Pastor Paul langsung masuk, saya mengkritisi perilaku daripada Wakil Presiden. Jadi ada 3 memang kejadian yang beruntun ya. Nah, masalah Al Zaitun, saya terus terang aja informasinya tidak terlalu banyak saya ketahui, awal, pertengahan, dan akhir. Dan yang paling banyak itu akhir. Jadi saya mulai dulu dari sikap pemerintah ini negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini seperti Maruf Amin ini ya. Saya begini, saya mencela beliau, saya sebagai rakyat, bukan sebagai pribadi. Kalau Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden mendengarkan ini terserah. Tapi Bapak Presiden harus ingat, kedaulatan yang ada pada Bapak itu datang dari rakyat, termasuk saya, termasuk yang lain. Jadi kalau Bapak misalnya memprotes saya, Bapak salah. Ya, karena kedaulatan itu dari rakyat. Ya. Kedaulatan Bapak itu bukan datang dari langit itu. Nah, yang saya celah Bapak adalah, pertama begini, saya kritik lah. Mengapa Bapak memberikan perhatian yang begitu besar dan khusus masalah Al Zaitun untuk ditangani dan memerintahkan itu Menko Polhukam, ya, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama. Saya jadi bertanya, apakah ini masalah besar bagi bangsa ini? Bagi saya tidak, itu bukan masalah besar. Ya, saya tahu latar belakang Bapak Presiden dari mana, ya, alumni dari universitas mana, saya tahu Bapak. Saya tahu juga Bapak itu dulu sebagai ketua MUI, saya tahu. Jadi, dan Bapak juga berasal dari mana, saya tahu. Tapi itu bukan persoalan bagi saya. Bagi kami itu adalah begitu Bapak menjadi Wakil Presiden, mestinya Bapak itu melaksanakan amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ideologi kita itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu Bapak, ya. Kalau orang mengagung-agungkan Pancasila, oke, tetapi ideologi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hanya simbol. Itu adalah hukum. Itu adalah pemersatu. Itu adalah ideologi negara yang harus dipertahankan. Tetapi Bapak, saya kecewa melihat Bapak. Bapak pasti tahu itu, penutupan gereja, pembubaran ibadah. Bapak diam 1000 bahasa. Apakah persoalan utama di negara ini adalah Al Zaitun? Bagi saya tidak, bagi kami tidak. Rakyat itu tidak bodoh. Persoalan besar di negara ini adalah korupsi. Bapak pernah enggak itu bagaimana usaha-usaha Bapak memberantas korupsi? Persoalan terbesar di negara ini adalah ketidakadilan. Apa konsep Bapak tentang untuk menegakkan keadilan? Justru Bapak memberi contoh pelaksanaan ketidakadilan itu dengan menangani Al Zaitun secara khusus. Apalagi persoalan bangsa di negara ini, kemiskinan. Apakah Bapak tahu Indonesia ini miskin berdasarkan statistik BPS 9,8%? Bohong itu. Bagi kami rakyat itu tidak bisa dibohongi. Jadi saya mengkritik penanganan ini. Bapak harus bersifat adil. Bapak itu menahan-nahan pemekaran Provinsi Tapanuli, tetapi Bapak terus mendorong-dorong pemekaran Provinsi Papua. Apa maksud dan tujuan Bapak? Bapak kan mau memecah belah itu rakyat Papua. Itu sudah 30 tahun itu Provinsi Tapanuli nggak pernah disahkan itu. Jadi Pak Wakil Presiden, ya jangan seperti Yusuf Kalla. Tolonglah bersikap adil. Negara ini negara bangsa, Pak, bukan negara ummah. Mungkin Bapak meyakini Indonesia ini adalah negara ummah. Kami rakyat Indonesia, masyarakat hukum adat Nusantara bukan. Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara ummah. Negara Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Kalau bapak-bapak, mungkin sebagian dari bapak-bapak menuduh Indonesia negara sekuler, bapak-bapak lah yang bikin itu negara sekuler. Kenapa? Diberi keleluasan yang sebesar-besarnya bagi kapitalis berkuasa di Indonesia ini. Penguasaan sumber daya alam oleh kelompok-kelompok tertentu. Di mana Bapak di sini? Di mana pembelaan Bapak? Tanah diambil. Rasio kepemilikan lahan di Indonesia 0,68. Di mana usaha Bapak? Tapi kalau misalnya Al Zaitun terus Bapak memberi perintah secara khusus kepada Pak Muldoko sama Menteri Polhukam dan Menteri Agama untuk menangani, Bapak nggak adil itu namanya. Ya itu dulu tentang Bapak ya. Itu dulu tentang Bapak. Nah Al Zaitun
Nah, sekarang apa yang salah dengan Al Zaitun? Apakah dia membuat makar? Tidak. Ken Setiawan juga memberi penilaian negatif terhadap Al Zaitun. Ken Setiawan ini juga sudah mulai miring kan? Mulai miring. Anda itu bukan suatu referensi yang utama dan ya satu-satunya Anda referensi, bukan. Rakyat tidak bisa dibodohi. Anda yang bertobat dari dulu teroris terus menjadi sekarang juru bicara daripada deradikalisasi. Ucapan-ucapan Pak Ken Setiawan itu bukan satu patokan itu yang harus dipercaya, tidak. Kita melihat Al Zaitun, ya, kita melihat Pak Buya Sakur dari sisi kemanusiaan dan keadilan. Apa yang salah pada mereka? Ketika mereka berbeda pendapat dengan mayoritas, kenapa Anda harus persekusi dia? Kami walaupun berlainan agama, sangat hormat kepada Buya Sakur, bukan karena ucapan-ucapannya. Dan Buya Sakur ini kan bukan orang sembarangan. Ini adalah orang yang mendalami ilmu agama Islam. Satu letting dengan Pak Gus Dur, Quraisy Shihab, tahu mereka itu. Dan bukan hanya mereka belajar di situ, saya yakin mereka juga pasti ke Israel. Inilah tokoh intelektual murni, ya, intelektual Islam murni yang memberikan pencerahan. Silakan aja menerima omongan dia, tidak. Ya, seperti Profesor Egy Sujana, seperti si Gigi Tonggos UAS. Anda apa UAS? Ya. Udahlah, Anda itu belum apa-apanya Buya Sakur, Anda itu. Ya, itu beliau itu hormat, kita hormat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya kecewa sebagai rakyat, bahkan pribadi, ya, sebagai rakyat yang berhimpun di perkumpulan Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa, sangat kecewa melihat kebijakan daripada Wakil Presiden Maruf Amin. Sangat kecewa. Saya berharap Bapak Wakil Presiden lebih bersikap arif, ya, dan bijaksana lah menangani persoalan kebangsaan. Bagi kami Bapak, agama bukan persoalan utama di Indonesia. Suatu negara tidak akan bisa rubuh atau runtuh oleh karena persoalan agama. Bapak, mana? Bapak tunjukkan kepada kami, mana negara yang rubuh atau hancur atau berantakan karena persoalan agama? Tidak ada. Tetapi karena persoalan ketidakadilan, karena persoalan korupsi, karena persoalan kemiskinan, ya, karena persoalan ketidakjujuran, itu masalahnya. Jadi Bapak fokus ke situ. Apakah Indonesia ini disebut dengan negara sejahtera sesuai dengan tujuan daripada para founding father? Coba Pak Wakil Presiden ukur dulu, kita ini pada posisi berapa? Bukan negara sejahtera kita ini, malah sudah mau jadi negara khilafah, tapi Bapak diam aja kan. Mana negara sejahtera yang disebut negara welfare state yang bercirikan Pancasila? Kenapa itu Qatar bisa menjadi Islam country state atau nation state? Qatar itu. Kenapa itu Jerman bisa? Kenapa itu Finlandia bisa? Kenapa itu New Zealand bisa? Kenapa itu itu Finlandia bisa? Kenapa kita tidak bisa? Mereka tidak menganut Pancasila. Di mana letak masalahnya, Pak? Kami rakyat ini bertanya kepada Bapak. Seandainya saya di DPR dan Bapak memberi laporan pertanggungjawaban, maka saya akan pertama yang menolak. Itu dulu dari saya, teman-teman. Saya agak kesal melihat pembelaannya yang tidak adil ini, ya. Dan saya harus bicara terus terang. Saya bukan karena benci, tapi kecewa. Persoalan besar negara itu bukan itu. Korupsi, ketidakadilan, kemiskinan, ya, dan ketidaksetaraan. Penguasaan sumber daya alam oleh kelompok-kelompok tertentu. Jangan disalahkan Cina, bukan mereka tidak salah. Mereka pengusaha itu. Ya, tetapi pemerintah yang salah, penyelenggaraan yang salah. Lanjut teman-teman, silakan.